Kalau lu tipe orang yang masih suka banding-bandingin diri sendiri sama orang lain, kayak gue dulu, oke, quick talk karena gue mau pergi. Jadi, gue habis baca buku ini, Start With Why, dan gue melihat korelasi antara buku itu dengan Surrounded by Idiots. Jadi gue pernah baca juga. Yang mana Surrounded by Idiots adalah dengan judul kayak gitu, pasti orang baca. Itu untuk mendapat validasi, kayak kenapa dia itu dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh menurut dia. Padahal isi dari buku itu adalah gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya orang itu beda-beda. Jadi bukan orang lain yang di sekeliling kita bodoh, tapi kita yang bodoh karena kita nggak bisa ngertiin bahwa orang-orang di sekitar ini tuh tipenya beda-beda. Kalau di Surrounded by Idiots itu ada 4 jenis. Ada red person, ada pokoknya dia tuh dibagi berdasarkan warna gitu. Jadi ada yang merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Kalau yang merah ini biasanya yang kalau kalian lihat ada orang itu meledak-meledak, gampang banget meledak-ledaknya. Tapi dia juga yang biasanya paling vokal, dia yang biasanya paling frontal, dan biasanya dia jadi leader. Terus kedua ini yang kuning, kuning itu dia yang apa ya, sanguinis ya, yang eh, selalu membawa energi ke dalam ruangan, ekspresionis. Terus juga dia itu spontan, jadi nggak terencana. Terus ada yang hijau nih dia yang paling gak suka konflik. Terus kalau yang biru, ini biru itu biasanya penuh perhitungan, penuh rencana, dan dia biasanya kaku banget dan di situ-situ aja. Itu 4 tipenya. Kalau di sini di Start With Why ini dibagi jadi 3. Ada what, ada orang yang what atau apa. Jadi orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lakuin aja. Jadi misalnya dia kerja nih, dia kerja terus yang dia lakuin itu ya dia cuma sebatas tahu apa yang dikerjain. Terus ada tingkat duanya lagi, itu how. Jadi orang yang tahu gimana cara kerjanya, tahu cara ngerjainnya, mungkin bisa dibilang itu kayak technician lah gitu ya kali ya. Ya jadi dia teknis banget. Terus yang pertama, maksudnya di tingkat atasnya lagi adalah why. Jadi orang yang melakukan segala hal itu dengan alasan. Dan biasanya ini visioner, tahu mapnya mau gimana, tahu rencananya, punya banyak ide dan lain-lain. Nah, menurut gue dengan gue baca kedua buku itu, gue jadi bisa ngebedain kalau orang ini beda-beda tipe, dan kita nggak bisa jadi satu picture sendiri. Kita ini individu, cuman satu piece puzzle di sebuah komunitas yang semuanya tuh punya perannya masing-masing. Jadi menurut gue kalau misalnya nih kalian masih banding-bandingin diri kalian sama, oh misalnya si A ini, setiap si A masuk ke dalam ruangan, kok dia bisa bikin ruangan ini jadi berenergi, jadi happy banget, sedangkan di saat gue masuk ruangan kok kayaknya nggak ada yang berubah ya, semua moodnya tuh masih sama gitu. Nah, mungkin kalian ini bukan tipe si kuning tadi. Kalian bisa baca lebih lanjut bukunya Surrounded by Idiots atau cari rangkumannya sendiri. Tapi di sini gue akan ngomongin aja analisis apa yang gue dapat dari kedua buku itu gitu. Ya jadi siapa tahu kalian emang bukan tipe yang kuning, mungkin kalian tipe yang biru. Kalian tipe yang emang lebih suka kalau misalnya semuanya teratur, kalian gak suka spontaneous, hal-hal yang kayak gitu. Jadi dan di sebuah komunitas gak mungkin ada si kuning semua, pasti semuanya akan ngobrol terus, kerja nggak akan ada yang selesai. Satu komunitas nggak mungkin merah semua, ntar semuanya pengen in control, nggak ada yang mau ngerjain, semuanya nggak bisa hijau semua. Ntar diem-dieman satu ruangan nggak ada yang bisa mimpin, satu ruangan atau satu company nggak bisa biru semua karena nanti semuanya maunya kerja sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut gue di satu komunitas itu emang perlu berbagai macam orang. Dan di Start With Why juga dijelasin kalau misalnya um, banyak banget nih, gue cari dulu. Nih, ini ada contohnya ya. Walt Disney, Walt Disney itu cuman visionernya doang. Dia tahu dia pengen bikin apa, dia pengen bikin hiburan anak-anak gitu. Tapi sebenarnya yang mewujudin Disney, Disney as in a company, itu bukan si Walt Disney-nya.
Padahal namanya itu adalah Walt Disney, yang kalau kita tahu kan Walt Disney kan. Padahal sebenarnya yang bisa bikin itu terjadi, bisa bikin vision itu jadi kenyataan, itu adalah Roy Disney, dimana itu adalah saudaranya. Saudaranya ini tipe yang how, tipe yang dia tahu gimana cara bikinnya. Padahal dia sebenarnya banker, tapi dia bisa bikin Disney gitu. Walaupun visionnya sebenarnya dibikin sama Walt Disney. Dan biasanya orang yang tipenya how itu emang gak jadi frontman ya. Dia pasti biasanya jadi orang di belakang layar gitu. Jadi menurut gue asalkan kita dapat trust, asalkan kita dapat komunikasi, itu sebuah komunitas antara mau tipenya how, mau tipenya why, mau tipe merah, kuning, biru, hijau, itu semua akan berjalan lancar kalau misalnya kalian saling melengkapi. Gak mungkin semuanya how, gak mungkin semuanya why, gak mungkin semuanya warna-warna tadi. Terus Steve Jobs, mungkin kalau kalian tahu ceritanya, ya kita semua tahu Steve Jobs itu yang bikin Apple. Tapi sebenarnya mewujudkan itu semua adalah sahabatnya di sini, Steve Wozniak namanya. Mereka sahabatan dari sekolah. Jadi maksud gue, kalau misalnya kalian suka banding-bandingin diri kalian sama teman sendiri atau sama orang lain, apalagi yang kita lihat di sosmed yang kita nggak tahu struggle-nya kayak apa, mungkin yang perlu kalian ketahuin itu adalah kalian ini perannya beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat si A ini keren, mungkin mereka udah tahu mereka itu tipe orang yang kayak gimana, jadi mereka bisa excel di situ. Misalnya gue nih tipenya yang biru, gue nih tipe yang how, gue ini adalah orang teknis, jadi orang kasih gue atau suruh gue apapun perintah, gue bisa banget wujudin. Cuman kalau misalnya disuruh bikin ide, konsep, kreativitas yang visioner, mungkin gue nggak bisa. Nah, karena gue udah tahu gue tipenya yang mana, dan gue kelemahan dari mana, dan kelebihan gue di mana, ya gue akan mantepin di situ gitu istilahnya. Jadi mungkin kalian belum tahu aja tipe kalian yang mana, dan menurut gue penting untuk kalian tahu peran kalian di komunitas itu yang mana, peran kalian di tongkrongan itu yang mana. Karena dengan kayak gitu, kalian akan ngerti kalau kalian ini bukan kurang, tapi kalian punya perannya masing-masing. Jadi yang gue pengen kalian tahu juga, jadi bukan gue doang yang sadar, kalian itu cuman sepasang puzzle di sebuah gambar besar, yang mana nggak mungkin dong kalau puzzle piece-nya di sini tiba-tiba taruh di tengah, kan nggak akan bisa, nggak akan nyambung, nggak akan klik, ya nggak sih? Jadi di saat kalian itu ngerasa kalau kalian ini nggak cocok deh kayaknya di suatu kelompok atau di suatu company atau di suatu tongkrongan misalnya, mungkin peran kalian belum pas. Jadi siapa tahu bukan di tengah tapi di pinggir, siapa tahu bukan di pinggir tapi kalian cocok di tengah. Atau kalau misalnya kalian udah cobain segala tipe dan kalian masih belum nemu nih tipe kalian yang mana sih, mungkin itu bukan puzzle kalian punya gitu loh. Mungkin misalnya kamu di sini adalah bagian dari puzzle kaki kuda misalnya, tapi yang kalian coba itu digambar ayam, kan kayak gak bisa dong. Mungkin kalian harus cari the whole picture yourself, kayak kalian harus cari yang emang gambarnya kaki kuda, yang gambarnya kuda gitu loh, supaya kalian si kaki kuda ini bisa fit di picture itu. Berarti komunitasnya yang gak cocok gitu. Jadi untuk kalian banding-bandingin diri sendiri dengan pencapaian orang lain, kalian harus sadar bahwa emang upbringingnya beda, background beda, sehingga itu membuat puzzle yang bagian puzzle kalian itu tuh emang gak fit di situ, tapi kalian punya perannya sendiri, dan the whole picture will not work if you're not there. So find your own place. Gitu aja dari gue sekarang, karena gue mau pergi.